Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar akidah akhlak dengan materi perilaku terpuji. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita akan memahami sikap terpuji, contohnya sikap teguh, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Serta kita bisa menyajikan contohnya. Yang pertama, teguh pendirian. Teguh pendirian disebut juga istiqomah. Istiqomah itu artinya tidak berbelok-belok. Kita teguh pendirian dan konsekuen terhadap pendirian kita. Nah, sebagai seorang muslim kita harus teguh pendirian khususnya dalam beragama karena kita harus mempertahankan keimanan dan akidah kita dalam setiap situasi. Tuh ada ya di surat Hud ayat 112, maka tetaplah engkau di jalan yang benar, bagaimana telah diperintahkan kepadamu dan orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Jadi kita harus tetap berada di jalan yang benar, teguh pendirian terhadap keimanan kita meskipun sedang terombang-ambing atau sedang dilanda masalah. Oke. Ciri-ciri orang yang teguh pendirian itu dia selalu berpegang pada ajaran Islam, tidak mudah menerima bujukan dari luar. Jika ada yang mengajak untuk berpindah agama, contohnya, dia mempunyai iman yang kuat. Yang berikutnya, dermawan. Dermawan adalah sifat suka memberi bantuan atau bersedekah. Harta yang kita miliki itu tidak boleh digunakan untuk berfoya-foya. Kita disyaratkan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan. Dengan banyak bersedekah, Allah akan melipat gandakan atau menambahkan rezeki yang sudah kita punya. Berikutnya adalah optimis. Optimis itu adalah meyakini bahwa kita mampu, kita bisa dalam meraih sesuatu. Itu adalah optimis. Lawan sifat optimis adalah pesimis. Pesimis itu dia tidak yakin kalau dia mampu. Contohnya, I can do it. Katakan kita bisa. Seperti kita harus meraih nilai matematika, nilai ulangannya 100. Kita harus optimis bahwa kita bisa, tentunya dengan usaha, belajar, dan berdoa. Jadi kita harus yakin dulu bahwa kita itu bisa. Kita harus optimis. Katakan I can do it atau aku bisa. Oke, di situ ada tulisan bisa dibaca menjadi impossible atau possible. Possible artinya mungkin atau bisa jadi, tapi impossible itu mustahil atau tidak bisa. Nah, kita harus membacanya dari sudut pandang possible atau dari sudut pandang bisa atau mungkin terjadi. Kita harus seperti itu ya, harus optimis, tidak boleh pesimis. Oke. Orang yang optimis dia akan selalu bersemangat dalam berbuat, belajar, dan bekerja. Dia tidak pantang menyerah. Nah, Allah melarang hambanya berputus asa. Oleh karena itu, kita harus optimis dalam segala hal ya. Dengan sifat optimis, kita akan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan dan optimal. Oke, berikutnya qanaah. Qanaah, tuh ada rumput tetangga terlihat lebih hijau. Qanaah artinya selalu merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dia selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia tidak iri melihat apa yang orang lain punya. Dia sadari bahwa rezeki dia itu adalah yang dia punya. Jadi dia bersyukur dengan semua ketetapan dari Allah.
Nah, orang yang memiliki sifat qanaah disebut sebagai orang kaya dalam arti yang sebenarnya karena dia merasa cukup dengan pemberian Allah itu. Dia bersyukur, dia merasa kaya dengan pemberian Allah itu. Dia tidak pernah mengeluh. Nah, kebalikan dari sifat qanaah adalah tamak. Tamak berarti dia serakah, dia selalu merasa kurang. Dia tidak pernah merasa cukup. Oke, Nabi sudah bersabda, "Pandanglah orang yang lebih bawah dari kamu dan janganlah kamu memandang kepada orang yang ada di atas kamu terkait materi, tapi jika agama boleh ya." Berikutnya adalah tawakal. Apa arti tawakal? Nah, tawakal adalah berserah diri setelah kita melakukan ikhtiar berupa usaha dan doa. Tawakal itu artinya berserah diri terhadap ketentuan dan kepastian dari Allah, tentunya setelah kita berusaha dan berdoa. Nah, tawakal itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, semua ketetapan hanya Engkau yang memberi. Hamba menerima semua takdir dan ketetapan yang Engkau beri. Gitu ya. Nah, sifat optimis yang disertai sifat qanaah dan tawakal merupakan kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan. Amalkanlah ya sifat optimis, qanaah dan tawakal terutama saat mengerjakan soal-soal ulangan. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.